Jadi dokter gini, ingin tahu gitu lebih lanjut bahkan sebagai uji medis lah gitu buat yang lain. Nah, di ruangan monitoring sebelahnya hanya dibatasi kaca tadi kan. Dokter bertanya kepada saya, jadi langsung ngeling. Coba kamu bisa jelaskan kenapa kamu masih bisa bertahan dengan penyakit ini, leukemia, COVID, hyperleukosit, kok kamu bisa bertahan gitu sampai sekarang? Dalam hati saya ini kesempatan nih saya bersaksi ya kan. Itu kan yang dengar kan banyak orang kan dari berbagai macam keyakinan. Saya bilang kepada dokter, nah waktu pas tanggal abis jatuh vonis itu, saya tuh sama keponakan saya tuh si Jeremy, ayo Jar, kita buat video. Video apa om lu? Kita masukin di YouTube. Sedangkan kondisi saya belum diobatin, belum dirawat, masih observasi. Tanggal 8 Juli hari itu juga ada tuh. Saya udah kurus banget tuh kan. Saya bikin video, saya memberikan motivasi lah buat teman-temanku saya yang kanker ya, kanker darah atau kanker jenis apapun, hanya 2 menitan. Saya bilang kepada mereka, ada harapan dalam Tuhan Yesus. Percayalah kalau Tuhan izinkan yang terjadi, pasti ada maksud rencana Tuhan. Ini saya, pasien leukemia kanker darah. Saya nggak tahu hidup saya sampai kapan. Tapi mungkin kalau teman-teman dengar pesan ini, ada harapan dalam Tuhan Yesus. Percayakan hal itu. Karena Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Saya bilang gitu dong, sederhana. Udah. Dibawalah ke Darmais. Masuk Darmais nih. Karena waktu itu kan pemeriksaan darah ketiga ya, yang terakhir di Tangerang. Ini di Darmais tanggal 2 Agustus. Udah masuk. Diambil darah lagi. Untuk memastikan, untuk mempatenkan kalau istilah kedokteran, bener nggak sih saya terkena leukemia atau tidak gitu kan? Itu udah rawat inap atau belum? Belum, masih jalan aja. Jadi diambil darah, hasil lab nggak lama keluar, ternyata betul, jadi positif. Dikonfirmasi lah. Ya, leukemia, kanker darah. Setelah itu ambil darah lagi nih yang keempat kali. Itu untuk apa? Karena kalau kanker darah itu nggak ada stadium. Iya. Jadi hanya ada 4 jenis besar. Itu ada AML, ARL, CML, CLL. Nah, jadi hasilnya keluar, saya terkena yang CML atau chronic myeloid leukemia. Apakah itu berbahaya? Sama-sama berbahaya, gitu. Sama-sama berbahaya. Dan pas ambil darah yang keempat itu, baru leukosit saya ketahuan tuh jumlahnya. Ternyata 5 kali di atas manusia normal. Jadi gitu. Hyperleukosit ya? Iya. Langsung ditahan tuh sama pihak RS. Tanggal 30 Agustus 2022. Hari Selasa. Nggak boleh pulang. Gitu. Wah ini udah momennya di mana? Kan tadi kan saya masih pelayanan ya. Juni, Juli, Agustus. Pas waktu Agustus itu kan hari kemerdekaan Republik Indonesia tuh. Saya sempat masih ada pelayanan tuh. Jadi tiba-tiba entah nggak tahu kenapa nih kayak Tuhan kayak mau meneguhkan gitu. Itu pertemuan gembala-gembala perwil GBI khususnya waktu itu. Jadi saya mimpin pujian, didoain lah saya di situ sama pendeta-pendeta, gitu. Nggak biasa ya, pemimpin pujian tau-tau dikerubutin pendeta gitu. Ada tuh fotonya, videonya ada. Itu ada 50 pendeta hamba Tuhan lah gitu. Saya didoain gitu, karena mereka udah tahu gitu kan. Oh udah tahu kalau kamu sakit. Udah sakit. Cuman masih belum dibawa ke rumah sakit kan, belum perawatan. Betul. Biar aku diberikan kesembuhan. Ya saya mah amin gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa menghindar dari itu. Sampai jujur waktu saya doa sama Tuhan, saya ngikutin doa Tuhan Yesus waktu pas di Taman Getsemani kan. Kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku. Gitu. Karena saking takutnya beneran gitu. Tuhan Yesus aja waktu pas disalib secara manusiawi kan dia sampai keluar darah itu kan. Betul. Takut saya juga gitu, takut gitu. Tapi kayak Tuhan tuh ngasih keberanian, kekuatan gitu untuk saya hadapin ini. Karena ini saya masuk ke dalam lembah kekelaman. Kalau dalam bahasa ini lembah kematian. Jadi bukan hanya saya melihat, tapi saya masuk dalamnya gitu loh. Di dalamnya. Dan saya nggak sendiri, bersama Tuhan Yesus. Walaupun jujur takut, tapi tenangnya Tuhan Yesus di samping saya, walaupun saya nggak bisa lihat gitu kan.
Waktu pas tanggal 30 Agustus udah tahan saya tuh pihak RS nggak boleh pulang karena hyperleukosit. Saya doa sama Tuhan. Saya nggak minta kesembuhan sama Tuhan. Saya minta gitu, Tuhan, kalau memang saya dirawat, Tuhan mau rawat saya di rumah sakit ini, saya minta 2 hal aja Tuhan. Karena di pikiran saya waktu pas saya sebelum masuk ke RS Darmais, kan namanya Rumah Sakit Kanker Nasional. Pasti yang berobat di situ semuanya kanker, gitu kan? Nggak ada panu di situ, kanker semua, gitu. Penyakit berat ini kan. Saya minta 2 hal Tuhan. Yang pertama Tuhan jangan bikin kepala saya pusing. 1, yang kedua jangan bikin saya mual. Simpel sederhana gitu. Dan dikabulin sama Tuhan. Dikabulin. Cuma minta jangan pusing. Iya jangan pusing, mual. Jangan mual karena ya walaupun saya cuma baru denger aja saat itu kan obat kemo tuh pekat ya. Bisa baunya mual dan muntah-muntah. Betul, gitu kan. betul. Rambut rontok kayak gitu-gitu. Kan banyak kalau kanker kan takutnya di kemo. Ya efek samping dari itu kan, efek dari samping. Saya udah pakai kursi roda tuh didorong. Udah deg-degan nih. Udah pakai ini apa? Oksigen di hidung terus sambil diinfus kan. Masuklah. Ya udah saya dalam nama Tuhan saya masuk bersama dengan Kau Tuhan. Saya cuma dalam hati Tuhan temenin saya, jangan sendiri, saya takut. Iya. Dibuka pintu IGD, instalasi gua darurat. Bener pas masuk tuh pasien tuh udah jerit-jerit. Sakitan, jerit. Karena memang sakit gitu loh. Sampai bahkan ada yang minta, dokter, suster udah suntik saya mati gitu. Jadi udah tekanan yang berat gitu, secara psikologis kena fisik juga kena gitu loh. Kenapa sih itu memang rumah sakit khusus kanker sih ya? Dan pasien kanker memang cenderungnya memang mengalami kesakitan sih. Sakitan gitu. Untuk stadium lanjut apalagi. Iya, itu kan dikasih painkiller. Painkiller untuk reda nyeri kan. Paling tinggi morfin. Akhirnya juga ada meninggal. Sampai waktu saya masih di IGD sebelum ke ICU, itu kan dikasih makan tuh kalau di rumah sakit. Kalau yang udah parah banget dia pakai sonde makannya di hidung cairan. Nah kalau saya makan biasa, kan kalau di rumah sakit dijatah tuh, memang porsinya udah segitu. Itu kurang saya, minta nambah. Nafsu makannya malah banyak. Iya, kata dia saya bilang, Tuhan jangan bikin saya mual, jangan bikin saya pusing. Nggak ada mual, nggak ada pusing. Saya makan bahkan minta kakak ipar saya, tolong beli makanan di luar, gitu kurang gitu. Dan saya makan sampai itu pasien yang masih posisi sadar, dokter, suster, itu ngeliatin saya. Ini orang sakit apa enggak sih? Kok makannya enak aja gitu? Ya itu semua karena Tuhan gitu. Jadi imun saya cepat naiknya gitu kan, dan tetap bertahan. Gitu, seperti itu. Terus akhirnya itu masuk ICU kan apa tuh? Nah, jadi gini ceritanya. Kolaps ya? Jadi waktu pas saya masih di IGD, kan tuh masih COVID. Iya. Saya di PCR tuh. Iya. Nah, tanpa diduga, tanpa disangka, dapat bonus kena COVID. Aduh udah kayak leukemia, hyperleukosit, COVID. Dokter pusing gitu, nanganin saya ke 5 dokter spesialis. Wah, kalau udah COVID sama kanker nih temen nih. Susah nih gitu kan. Mau gimana, paling nih, ya nggak akan lama lagi lah gitu, nggak akan lama lagi. Sampai salah satu dokter saya bilang gini, tahu nggak, kamu nih pasien yang paling disayang loh sama Tuhan. Nah kebetulan ini anak Tuhan dokternya. Kenapa dok? Itu malaikat tuh udah nempel sama kamu. Saya pikir dokter dapat penglihatan gitu kan. Maksudnya gimana dok? Malaikat nempel sama saya. Iya, kamu tuh tinggal dibawa aja. Pulang. Gitu. Gitu maksudnya? Iya, gitu. Tinggal dibawa pulang. Karena benar-benar udah kritis banget. Udah kritis. Jadi lihat dari data medis ya. Semua lihat dari data medis kan. Gitu. Sampai bahkan ada yang nungguin, ini kapan nih orang meninggal? Kok nggak meninggal? Mungkin sampai segitunya gitu. Itu waktu masih di ruang IGD? IGD. Apalagi kalau udah di ICU. Iya, jadi waktu pas di IGD itu, sebelum masuk ruang ICU, saya dibawa ke ruang zona merah namanya. Itu cukup besar ruangannya. Itu lagi diinfus sambil transfusi darah, tuh ada fotonya, saya kasih oksigen yang di hidung. Nah, jadi itu ruang cukup besar, dan itu saya dipindahin jam 2 pagi. Waktu itu, 2 pagi hari Kamis. Tempat tidur kosong di dalam ruangan itu. Terang. Terus ada alat-alat kedokteran, ada toilet kecil di ujung. Dan itu suasananya memang horor sih. Horor yang real. Jadi bener tuh, namanya rumah sakit ya. Itu pintu toilet bisa gerak sendiri tuh. Kamu sih apa-apa kenanya alam roh. Jadi gitu aja juga dikasih lihat. Gitu. Dan puji Tuhan saya bawa handphone gitu. Dokter suster tahu saya bawa handphone gitu. Saya dengerin lagu-lagu rohani di situ. Sendiri di kamar. Terus akhirnya jam 7 pagi baru saya dipindahin ke ruang ICU. Intensive Care Unit. Nah, suster cerita sama saya. Kamu tahu nggak? Ini semua pasien yang keluar dari zona merah meninggal. Kok kamu masih hidup? Saya udah dimasukin keranda orange. Zona merah itu maksudnya untuk orang-orang kena transisi. COVID bukan? COVID ya? COVID. COVID.
Jadi transisi. Nah, karena saya masih hidup gitu kan, saya dipindahin ke ruang ICU itu pakai keranda orange. Kalau COVID kan ada keranda orange tuh yang orang COVID. Iya, Jadi mereka udah pakai ventilator tuh. Oh iya. Kalau saya nggak, masih oksigen biasa sambil ditransfusi. Dibawa naik ke ruang ICU. Nah, udah dirawat lah saya di ruang ICU. Gitu. Di ruang ICU itu saya baru mengalami puncak namanya titik kritis dalam penyakit ini. Tepatnya tanggal 5 September 2022. Lumayan lama ya itu. Jadi dari Juli yang divonis itu ke September 2 bulanan udah ya? Iya, 2 bulanan. 2 bulan. 5 September 2022 kan saya lagi diinfus tuh. Diinfus. Nah, karena saya ada pembekuan darah, kacau lah gitu darahnya di dalam tubuh. Akhirnya seperti ada di foto itu yang seperti kayak disayat-sayat pakai silet itu. Jadi venanya itu hancur. Aduh. Nah, karena saya udah nggak bisa terima nih vena kecilnya, mau nggak mau harus dibolongin vena besar saya di sini. Namanya CVC, Central Vena Catheter. Jadi dibolongin, masukin port, selang kecil 12 cm, tembus sampai ke jantung. Jadi obatnya langsung nembak ke jantung. Obat kemonya langsung bisa sampai ke jantung. Iya, gitu itu untuk kemo. Nextnya untuk kemo. Iya. Ini obat-obatan yang untuk sebelum prepare untuk kemo gitu. Jadi kan banyak obat-obatan. Saya juga kurang paham obat-obatannya apa, banyak soalnya. Habis itu dibolongin, ya kan. Udah kritis tuh. Saya tanggal 5 September udah begini. Demam. Udah gemeteran gitu. Tepat jam 2:30 pagi. Karena kalau di ruang ICU itu kan ada jam digital, ada suhu di setel 15 derajat. Jadi ruang ICU itu gambarannya kaca, tembok kaca, sendiri-sendiri. Di sebelah kanan saya ibu-ibu kanker payudara COVID kritis meninggal. Sebelah kiri anak-anak 1,5 tahun kanker otak kritis kena COVID. Saya di tengah, posisi di tengah. Di sebelahnya ada ruang monitor dokter, suster, hanya di batas tembok kaca, pintunya sliding, ada passwordnya. Ada speaker kecil di dalam ruang ICU. Dan itu bisa langsung komunikasi sama pasien dengan dokter. Nah, jadi karena sudah menahan sakit yang teramat sangat, gitu kan, sampai gemeteran, itu jam 2:30 pagi, saya ingat banget. Sebelum jam 2:30 pagi, saya doa sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini waktunya, saya harus kembali kepadamu, saya kembali. Asalkan bersama dengan Engkau. Saya udah dikasih painkiller tuh. Dosis 1 nggak mempan. 2 nggak mempan. Paling tinggi morfin. Dan itu disuntik morfin 24 jam. Udah diinfus terus ya? Maksudnya jalan terus tuh morfin ya? Jalan terus. Dan itu nggak mempan. Saya bilang sama suster ini apa? Ini morfin. Cabut aja suster. Sakit, aku bilang gitu. Jadi ngilunya sampai ke tulang-tulang gitu. Kayak, maksudnya morfin itu justru untuk nahan sakit, bukan? Iya, untuk nahan sakit. Tapi kamu malah sakit? Karena sakitnya udah level tinggi kali ya. Udah nggak mempan morfinnya? Nggak mempan. Karena ngilu sampai ke tulang. Jadi seperti kayak tangan saya kayak tusuk nggak lepas gitu. Kayak gitu deh. Separuh badan. Gitu. Akhirnya udah posisi mata juga masih belum lihat dengan jelas gitu. Ini nggak dengar. Udah kacau lah gitu kan. Saya doa gitu, Tuhan kalau memang ada waktunya, saya harus kembali ke mana? Saya kembali asalkan bersama Engkau Tuhan Yesus. Amin, dikabulin sama Tuhan. Langsung lepas tuh. Dibawa naik sama Tuhan. Kayak nyawanya dicabut ya udah ya. 2:30 pagi tepatnya meninggal lah saya di situ. 5 September 2022. Saya dibawa naik. Itu ada dokumentasi yang menyatakan udah meninggal. Nah, kalau di medis saya ada. Cuma saya nggak lihat itu flat enggak. Jadi saya langsung dibawa ke atas. Iya. Dibawa naik ke atas. Nah, apa yang saya lihat di atas itu? Jadi saya melihat cahaya putih terang seperti kejadian tanggal 27 Mei tahun 2000. Oke. Sama itu. Cahaya putih terang. Jadi ini tubuh saya dilingkupi cahaya putih. Cahaya putihnya tidak menyilaukan, tidak menyakitkan. Dan suasana tuh enak banget. Itu damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Sama kayak dulu ya, tahun 2000. Perasaannya sama ya? Plong, happy. Iya. Cicilan lunas pokoknya. Walaupun masih ada, rasanya udah lunas aja gitu ya. Kan. Terus juga kan sakit nih di tangan sini kan. Itu nggak sakit di sana. Bener kata firman Tuhan. Ketika kita di sana nggak ada kesakitan, nggak ada air mata. Nggak ada, hilang semuanya. Dan itu hanya beberapa detik aja. Detik omongannya. Beberapa detik. 2:30 pagi 5 September 2022. 2:30 pagi. Karena saya persis terakhir itu ngelihat di jam digital 2:30 pagi. 02.30. Nah, terus akhirnya saya dibawa balik tuh. Dibawa balik. Beda dengan tanggal 27 Mei tahun 2000 ya. Saya lebih panjang. Lebih panjang itu kan. Memang tuh kejadiannya waktu jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
Oke. Jam 22 sampai 05 pagi. Dan itu posisinya posisi sadar ya, bukan di rumah sakit. Jadi dalam ibadah gitu. Kalau yang tanggal 27 Mei tahun 2000. Nah, kalau yang ini kan yang 5 September ini di ruang ICU di RS Darmais. Dibawa balik jam 7 pagi. Saya duduk di tempat tidur ruang ICU. Jadi mungkin aparat kedokteran di ICU itu kan ini ya, ngelihat juga kali ya, udah lurus. Lihat, mungkin tapi berapa detik terus dia gerak-gerak lagi begitu ya. Oke. Karena memang kan tuh nggak langsung dipindahin. Yang kayak ibu yang tadi ibu yang kanker payudara itu nggak langsung dipindahin. Kan saya lihat kok prosesnya meninggal. Itu nggak langsung dipindahin karena masih COVID kan saat itu. Nggak langsung dipindahin. Itu itu tuh CPR yang jantungnya nggak ada. Nggak ada. Sudah duduk, suster datang kan pas pagi gitu kan, biasa datang pagi. Kaget dia, kok kamu duduk, kamu kok masih hidup, masih bertahan. Saya bilang dong sama susternya, kebetulan suster ini kan bukan dari kalangan kita gitu kan. Saya bilang aja langsung, Tuhan Yesus tadi datang menjumpai saya. Saya bilang gitu. Dipanggil lah dokter, dilihat lagi kertasnya, hasil lab, sama ada data di komputer kan. Luar biasa, ini mujizat. Kelihatan di data komputernya kalau sempat stop ya. Mujizat dari Tuhan, kamu masih hidup. Dan ini dokternya juga bukan dari kalangan kita. Gitu. Udah itu pas tanggal 5 September 2022. Nah tadi kan ada itu ya, ada speaker kecil itu. Itu ngeling satu rumah sakit sama disambungkan ke beberapa rumah sakit milik pemerintah di Indonesia. Nah jadi jadi dokter gini, ingin tahu gitu lebih lanjut, bahkan sebagai uji medis lah gitu buat yang lain. Nah di ruangan monitoring sebelahnya hanya dibatasi kaca tadi kan. Dokter bertanya kepada saya, jadi langsung ngeling. Coba kamu bisa jelaskan, kenapa kamu masih bisa bertahan dengan penyakit ini, leukemia, COVID, hyperleukosit, kok kamu bisa bertahan gitu sampai sekarang? Dalam hati saya, ini kesempatan nih saya bersaksi ya kan. Itu kan yang dengar kan banyak orang kan dari berbagai macam keyakinan. Saya bilang kepada dokter, saya masih bisa bertahan sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya, Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, Tuhan Yesus sayang sama saya, Tuhan Yesus juga sayang sama kita semua. Saya bilang gitu. Lah, kan saya harus memberikan penjelasan secara medis. Ya karena saya ngalamin itu, saya berikan penjelasan seperti itu gitu loh. Saya nggak ngerti medis kayak apa ya. Iya, saya jelaskan itu. Dokter manggut-manggut aja gitu kan. Akhirnya ada beberapa yang telepon dari beberapa rumah sakit kan. Aku jawab sama. Seperti itu juga gitu. Ya semua karena Tuhan Yesus lah, mau saya apa gitu kan. Ya medis, dokter itu kan terbatas gitu loh. Tapi kan kita punya Tuhan Yesus nggak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Gitu. Nah itu tanggal 5 September 2022 waktu saya dibawa naik ke atas. Hari Selasa ini puncaknya nih. 6 September 2022. Jam 6 pagi. Masih di ruang ICU. Jadi saya kan tidur, udah bangun nih. Jam 6 pagi. Tapi masih tiduran lah di tempat tidur ruang ICU. Tiba-tiba itu saya merasakan seperti ada angin yang masuk dari pintu yang tadi yang sliding itu kaca. Hembusan angin gitu, wus gitu kan. Terus dia peluk saya dengan erat, tapi nggak sakit. Sama kayak dulu dong, dipeluk juga. Iya, sama, dipeluk juga kan. Itu enak banget gitu kan. Nangis tapi manifestnya saya nangis kayak anak kecil gitu. Kayak bocil mau minta mainan. Itu nangis gitu, di ruang ICU nangis gitu kan. Ini bukan acara KKR, ini di ruang ICU. Saya nangis jadi-jadinya gitu kan. Nah, dokter, suster di sana, dokter jaga, suster juga lihat gitu kan. Kok nangis? Dipikir saya kesakitan atau gimana. Emang masih kondisi masih sakit gitu kan. Tapi dari data medis, dari komputer, baik-baik aja kan, dipasang sensor nih di tubuh saya kan. Gitu kan. Nah, untuk memastikan suster mau coba datang masuk ke dalam ruangan. Kan pintunya sliding ada passwordnya. Logikanya harusnya bisa buka dong. Tahu dong passwordnya. Di kotak-kotak nggak bisa dibuka. Terus akhirnya coba lagi, panggil dokter. Coba lagi, mau dibuka. Nggak bisa dibuka juga. Akhirnya mereka melihat saya di balik tembok kaca itu, berdiri. Ngeliat saya nangis, itu hampir 10 menitan lah. Hampir 10 menitan. Bingung mereka ya? Iya bingung, cukup lama sih. Emang di ruangan deket-deket situ udah nggak ada pasien lainnya? Nggak ada. Kan tadi ibu-ibu itu udah dibawa. Udah dibawa. Jadi kosong, sebelah saya kosong kanan. Hanya anak kecilnya ini 1,5 tahun. Gitu, 1,5 tahun. Terus nangis dengan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus bicara sama saya. Nah ini harus saya selesaikan di muka bumi ini. Gitu. Karena ibaratnya ini kesempatan kehidupan kedua. Gitu. Kan nggak mungkin Tuhan Yesus iseng-iseng bangkitin saya gitu. Bangun nak. Terus mau ngapain saya gitu kan. Ini pasti ada tujuan. Betul, kerajaan sorga. Iya ada maksud Tuhan. Tuhan Yesus jelas sekali bicara di telinga saya.
Dia bilang, berserah nak, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Tuhan Yesus bilang gitu. Makin tambah nangis saya. Siapa saya Tuhan? Saya ini debu tanah. Saya sampah. Yang harusnya kan saya binasa. Mungkin teman-teman yang dengar ya. Ya kita semua harusnya binasa. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Betul. Bukan karena kita. Bukan hasil usaha kita. Kebaikan kita seperti kain kotor kata firman Tuhan gitu. Ini semua karena kasih dari Tuhan gitu. Kasihnya yang sempurna, unlimited love. Yes. Bayangin, saya ketemu dengan, bukan hanya bertemu, saya menjamah. Kasih yang sejati itu kasih yang utuh, penuh, nggak ada cacat noda sedikit pun gitu. Kalau ketika kita ketemu Tuhan, saya sering tantang kalau pas lagi khotbah gitu kan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kasih yang utuh kekal itu, mau minta apa? Saya pun nggak bisa minta apa-apa. Iya. Cukup udah Tuhan Yesus. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita bertemu Pak Presiden Jokowi, minta apa? Sepeda. Ya kan? Nggak bisa minta apa-apa gitu. Iya. Nah, justru suasana itu karena enak. Mendapatkan Tuhan Yesus adalah mendapatkan segalanya. Betul. Udah ya. Nggak tergantikan gitu. Tak tergantikan. Nggak bisa digantikan. Terpenuhi semuanya. Semua ya? terpenuhi. Semua terpenuhi. Nah, udah waktu pas Tuhan Yesus datang itu, akhirnya kan bisa dibuka tuh pintunya. Ditanya dong sama saudara, kenapa kok kamu sampai nangis? Lagi-lagi saya bilang, Tuhan Yesus tadi datang di sini menjumpai saya. Saya bilang gitu. Peristiwa yang luar biasa ya. Seperti itu. Ya memang Tuhan mengizinkan sahabat Crosstalk kalau sesuatu yang begitu supranatural terjadi dalam hidup kita, sudah pasti kita akan bertanya kepada Tuhan, apa maksudmu Tuhan ya? Betul. Apa yang kau mau untuk aku accomplish atau aku penuhin dalam hidupku? Betul. Tidak mungkin Tuhan melakukan itu cuma ya senang-senangnya aja pilih kasih. Benar. Karena lebih senang atau sayang sama Bro Agung ini daripada yang lain. Nggak seperti itu. Oke, jadi kalau pengalaman begitu dahsyat, Bro Agung, secara singkat sesudah ini yang dikerjakan apa, Bro Agung? Tuhan udah begitu menjamah kamu, apa yang respons yang dilakukan sesudah ini? Langsung saat itu juga kondisimu membaik. Jadi waktu pas tanggal 6 September hari Selasa itu Tuhan sudah datang, di hari Rabunya itu kan saya di PCR lagi. Itu COVID langsung hilang, negatif. Hyperleukosit langsung normal. Dalam tempo 1 malam. Kan tuh nggak mungkin kalau logika ya kan harusnya butuh proses. Yap. Bayangkan sampai saya di ruang ICU aja itu kan bawa handphone. Itu suster, dokter, security tahu saya bawa handphone, bawa charger handphone sama cover roll. Sampai suster pun bantuin ngecas handphone saya. Mungkin di pikiran mereka, biarin ini orang udah mau mati gitu. Tapi akhirnya melalui alat ini saya bersaksi. Gitu, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Karena kamu rekam ya? Iya, saya rekam juga. Itu kalau ICU kan hurufnya I-C-U ya. Kalau kita eja pelan-pelan apa? I-C-U kan. Saya berjumpa dengan engkau. Makanya saya kadang suka joke sama teman-teman. Kalian mau cepat bertemu Tuhan, masuklah ruang ICU. Gitu loh. Iya, masuklah ruang ICU. Oke. Nah, terus waktu pas, itu kan karena ada perintah yang Tuhan harus saya lakukan. Sampai detik ini, sampai sekarang, saya tuh dengar suara Tuhan. Banyak. Dimulai dari saat itu, kan recovery terus berjalan ya. Jadi saya melakukan tindakan pemeriksaan terakhir untuk leukemianya. Jadi dibolongin tuh sumsum tulang belakang saya. Dibolongin, diambil 5 cc sumsum tulang belakang. Terus tulang belakang saya dicungkil pakai spatula alatnya. Cungkil gitu. Jarumnya kecil sih, nggak gede. Gitu. Itu rasanya ngilu. Di anestesi dulu tapi tetap tulang nggak bisa di anestesi kan. Dan itu saya berani melalui proses itu bersama Tuhan Yesus. Gitu. Dan dari situ akhirnya hasil lab keluar. Memang benar saya terkena leukemia jenis CML. Nah, tadi kan saya udah dibolongin sini, dicabut sama dokter. Saya diputuskan boleh pulang dan rawat jalan sampai detik ini. Gitu. Sampai detik ini. Jadi praktis sebenarnya pendek sekali ya. Masa itu sejak pertama gejala sampai dengan tiba-tiba hyperleukositnya sembuh gitu kan, itu sekitar 6 bulanan ya. Sampai divonis boleh rawat jalan segala macamnya. Berarti dianggap bukan apa ya? Bukan yang harus terus intensive care di dalam rumah sakit berarti ya. Kayak itu luar biasa sih. Tapi tetap follow up sampai saat ini masih follow up ya. Kemarin saya baru ambil darah. Besok saya ke Darmais ambil hasil lab dan obat kemoterapi oral. Itu masih diminum ya? Masih, nanti sore saya minum. Dan puji Tuhan hasil pemeriksaan darah saya dari Oktober 2022 sampai ini Juli ya. Juli ini belum tahu hasilnya. Nanti hari Kamis saya ambil.
dari Juni 2024 itu semuanya baik, sehat, normal. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Puji Gitu. Tuhan, puji Tuhan. Sekalipun harus dilakukan secara medis, mereka tetap mengharuskan untuk minum oral Iya. itu ya. Tapi sebetulnya kalau lihat dari hasil pemeriksaan sudah oke semuanya. Sudah oke. Saya percaya saya udah sembuh. Iya, iya. Walaupun dokter belum menyatakan Iya. 100%. Karena kalau kanker itu biasanya memang harus ada ini Timing. check up lagi gitu Iya, kan. iya, iya, betul. Ada periodenya, ada yang setahun 2 kali Iya, gitu. Kalau saya masih per bulan. Oh, masih per bulan. Setiap awal bulan Oh. ambil darah gitu. Oke. Tapi semua sudah di cover BPJS yang ini. Udah semua. Baik, puji Tuhan. Udah semua. Iya, Tuhan baik. Dan kalau kita lihat ke depan ini, sesudah mendapatkan amanat dari Tuhan, kalau nggak salah akhirnya kamu merasa Tuhan yang kasih perintahnya apa nih jadi sekarang nih? Saya bersaksi, Bersaksi. memberitakan kabar baik. Visi kamu yang Iya. diminta oleh Tuhan adalah memberitakan kabar baik. Bersaksi memberitakan kabar baik kepada siapapun Tuhan Pada utus. siapapun. Oke. Pada siapapun. Seperti yang Tuhan Yesus bilang tadi kan, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Iya. Siapapun yang saya temui. Iya. Sampai hari ini. Bahkan tadi saya mau ke sini, itu saya dapat satu orang yang tidak saya kenal. Bersaksi. Nah, langsung saat itu juga. Mm-mm. Nah, kamu bertemu sama orang ini. Saya langsung bicara gitu. Mm-mm. Hanya gara-gara perkara saya isi bensin. Dan orangnya mau? Mau. Mau. Luar biasa ya. Gitu. Dan itu kejadian keseharian deh ya? Hampir tiap hari. Sampai tiap hari ada? Hampir tiap hari ada. Jadi sejak itu Agung ini ya, tidak lagi bekerja lagi di perkebunan, Sudah tidak. tidak lagi ambil job jadi konsultan ISO, Tidak. benar-benar murni, Murni. dilepas Full semuanya. heart. Iya. Sekarang gimana? Masih pimpin pujian? Masih pimpin pujian, khotbah, bersaksi, bukan hanya di gereja, di jalan-jalan pun Di saya bicara jalan-jalan. langsung itu. Iya, Gitu, diundang ke kota-kota. Ya, Banyak kemarin kan untuk anak muda ya? Anak Bro muda. Agung ya? banyak anak muda. Oh, oke. Puji Tuhan. Banyak anak muda. Karena maksudnya geraknya di anak-anak muda, anak-anak youth gitu. Oke. Nah, Bro Agung mungkin bisa akhir pembicaraan kita bisa ceritakan atau beri tips menurut Bro Agung, kan ini Bro Agung masih muda lah, ya. Jalan hidup pasti panjang. Yeah. Sebenarnya kalau secara teori manusia lah ya, Yeah. kita nggak tahu Tuhan panggil kita kapan. Bagaimana untuk tetap bisa konsisten di dalam panggilan penggenapan visi yang Tuhan sudah beri buat Bro Agung? Kan Tuhan sudah berikan mukjizat yang luar biasa lah. Mungkin bisa persentasenya tidak banyak anak Tuhan yang mengalami seperti Bro Agung alami ya. Ada yang leukemia belum tentu survive, ada yang survive tapi harus 5 tahun berobat misalnya. Ada yang dipanggil pulang Tuhan, ya kan? Nah, Bro Agung sekarang dikasih begitu banyak kemurahan Tuhan, dikasih second chance dalam hidup. Kira-kira gimana untuk bisa tetap berjaga-jaga agar tidak keluar daripada visi itu? Mungkin itu bisa juga menjadi sahabat Crosstalk bisa belajar dari situ ya. Kira-kira yang dilakukan apa sekarang Bro Agung supaya saya tidak melupakan kesempatan kedua yang Tuhan beri ini? Boleh silakan sampaikan kepada sahabat Crosstalk. Oke. Nah, jadi buat teman-teman ya, mungkin yang mengalami sama seperti saya atau yang lainnya. Karena dalam kehidupan ini kan area perjuangan kita masing-masing beda, gitu loh. Nah, kebetulan saya memang dalam bidang kesehatan. Nah, kunci kalau ini diizinkan Tuhan terjadi, supaya kita tetap konsisten pada apa yang Tuhan mau, panggilan Tuhan yang Tuhan mau. Kuncinya cuma satu, taat. Taat, T-A-A-T, dibolak-balik tetap aja taat. Taat. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, taat. Jadi tunduk kepada otoritas Kristus. Gampangnya gini, kalau kita sudah dipilih sama Tuhan, Dia pasti akan bertanggung jawab. Tidak perlu banyak tanya. Bertanya boleh nggak? Boleh. Tapi jangan terlalu banyak nanya. Kalau terlalu banyak nanya kepada Tuhan, akhirnya apa? Mempertanyakan Tuhan. Sama aja, kamu nggak percaya sama Tuhan. Kamu nggak percaya dengan kuasaku. Kita boleh bertanya. Bapak Abraham juga bertanya kok waktu pas dia disuruh keluar dari Ur Kasdim kan, gitu. Tapi dia taat gitu kan. Abraham, kamu keluar dari Ur Kasdim. Aku akan tunjukkan kamu ke tanah yang aku janjikan kepadamu. Apakah Abraham sudah lihat? Enggak, belum lihat. Tapi dia taat. Nah, seperti itu iman. Dibutuhkan ketaatan. Memang nggak mudah. Untuk kita konsisten pada fokus pada panggilan surgawi itu nggak mudah. Paulus pun mengatakan juga sama kan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Ya kan? Aku tertuju pada panggilan surgawi yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup aku. Ya kalau dibilang masa lalunya Paulus tuh, wow, hancur lebur. Tapi Tuhan bisa pakai orang itu. Karena dia apa? Konsisten, taat dia. Fokusnya kepada Kristus, bukan kepada masalah, bukan kepada orang.
Dia benar fokus kepada Kristus. Karena kalau Tuhan sudah tetapkan itu dalam hidup kita masing-masing, rencana Tuhan tuh harus jadi. Apapun tuh konsekuensinya, apapun yang ada di menghalangi langkah kita, itu harus jadi, harus digenapi. Seperti itu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu dalam Tuhan tuh nggak akan pernah hilang. Amin, amin. Gitu. Oke. Ya, Bro Agung kan memang Bro Agung banyak dengar audible Tuhan ya, sampai saat ini juga masih suka dengar ya. Maksudnya suka dengar, apakah itu di dalam hati atau dengar di kuping? Oh ya, ada orang di sana, nanti kamu bicara padanya gitu kan ya. Itu kan ya. Tapi kita tidak banyak orang yang mendengar secara audible kan, tapi tetap harus taat. Jadi Betul. kita harus tahu panggilan kita gitu kan. Ya, betul. Tahu visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita seperti apa gitu Ya. kan, Bro. Dan kita coba terus berjalan di sana kan. Betul. Ya, sekalipun tidak mendengar audible, kita berusaha jalan. Kalau memang bukan persis yang Tuhan mau, Tuhan alihkan, kita juga mesti peka dan melakukan gitu Betul. kan. Yang penting ngerti visi ya. Ngerti hidup kita itu Tuhan maunya apa. Betul nggak, Bro? Betul. Betul ya, oke. Baik, Sahabat Crosstalk, kita belajar dari bincang-bincang kita bersama dengan Bro Agung ya. Tuhan memanggil kita, sebetulnya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam setiap kita. Dia punya purpose of life buat kita. Setiap kita Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tergantung kita mau respons atau tidak terhadap panggilannya untuk berjalan dalam rencananya. Dan itu bisa beda-beda ya, tidak semua seperti Bro Agung. Jadi kalau kita merasakan lewat pergumulan, doa, dan mungkin kita nggak tahu 100%, tapi kita merasa Tuhan memberikan hati terhadap satu hal yang Tuhan ingin kita hidup di dalamnya, marilah kita hidup di dalamnya. Dan kita belajar untuk taat, bergerak seperti Bro Agung bilang, kerjakan. Yes. Supaya kita tidak kehilangan visi tersebut. Sekalipun akan ada banyak tantangan saat kita mencapainya, melakukannya, melaksanakannya, menggenapinya bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya, jadi sahabat Crosstalk, mari kita sama-sama belajar. Bro Agung juga saat ini menyerahkan kehidupannya 100%. Beliau tidak lagi bekerja, tidak lagi mencari uang secara seperti manusia atau seperti umumnya ya, dengan keahlian-keahlian dia sebelumnya. Tapi dia menyerahkan diri kepada setiap tuntunan tangan Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Dan Tuhan sampai saat ini tidak pernah mengecewakan. Yes, betul. Ya, tidak pernah gagal. Ya. Turut campur tangan. Ya Bro Agung ya. Betul. Bukan karena dia hebat. Yes. Tapi karena Tuhan yang hebat. Ya. Amin. Ya, Sahabat Crosstalk, dengan demikian berakhirlah bincang-bincang kita. Dan kiranya kita semua bisa mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari Tuhan. Dan diberkati sedemikian rupa sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan ke rumah Bapa. Kita selesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mendengar Tuhan saat kita bertemu muka dengan Dia. Sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Kepadamu telah diberikan mahkota kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Dengan demikian berakhirlah bincang-bincang kita. Sampai jumpa di bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.